Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Isnyanti Mulyadi akan mempraktikkan komunikasi terapeutik SPTK SP1 dengan klien gangguan citra tubuh. Tahapan komunikasi terapeutik yaitu yang pertama, prainteraksi, di mana di dalam prainteraksi terdapat identitas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Isnyanti Mulyadi. Saya perawat yang bertugas di ruangan ini. Saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan klien yang mengalami gangguan citra tubuh. Yang kedua yaitu ideal diri. Saya akan melakukan komputer dengan sebagai perawat yang profesional, dan saya akan melakukan komputer sebagai perawat yang selalu ditunggu-tunggu oleh pasien. Yang ketiga yaitu norma dan nilai. Norma yang saya anut adalah agama Islam, di mana nanti saya akan menggunakan nilai-nilai agama Islam dalam komunikasi terapeutik saya dengan klien. Saya sedikit meyakini bahwa penyakit yang dialami oleh pasien saat ini yaitu merupakan perilaku yang tidak baik pada pasien. Kemudian kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang saya miliki yaitu saya hafal setiap step-step komunikasi terapeutik ataupun tahapan-tahapan komunikasi terapeutik. Namun saya sedikit lupa pada saat fase kerja pada interaksi. Perasaan saat ini dan bagaimana cara untuk mengatasi perasaan yang sedang saya rasakan sekarang, yaitu saya merasa sedikit cemas karena baru pertama kali akan melakukan komunikasi terapeutik dengan klien remaja usia 15 tahun, dan saya akan mengatasi kecemasan yang sedang saya rasakan, yaitu menggunakan teknik relaksasi nafas dalam. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan saya melakukan komputer pada klien yaitu untuk memberitahu cara bagaimana untuk mengendalikan gangguan citra tubuh yang sedang dirasakan oleh klien. Kemudian yang terakhir setting. Setting yaitu saya akan melakukan komputer di ruangan klien atau situasional sesuai dengan kenyamanan klien, sehingga saya memposisikan diri berada di dekat klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Isnyanti Mulyadi. Saya perawat yang bertugas pagi ini dari pukul 7 sampai 2 siang. Saya adalah mahasiswa Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Sebelumnya, apakah benar saya berbicara dengan Nanafi? Iya, benar. Apakah Anda mempunyai panggilan yang khusus ataupun yang disukai? Karena saya anak bungsu, biasanya saya dipanggil adik. Oh, baiklah, saya akan memanggil adik ya. Tujuan saya ke sini untuk berbincang-bincang dengan adik ya, Dik. Saya akan berbincang-bincang mengenai perasaan yang dirasakan oleh adik saat ini. Bagaimana? Apakah adik sarapan tadi habis? Saya nggak nafsu makan. Tidurnya gimana? Nyenyak tidak? Tidur nggak nyenyak semenjak saya mengalami kecelakaan 1 bulan yang lalu. Oh, begitu. Bagaimana perasaan adik saat ini? Saya merasa lemas. Oh, begitu. Bagaimana jika kita berbincang-bincang mengenai yang adik rasakan? Kita kontrak waktu dulu ya. Waktunya sekitar 15 menit. Dan akan dilakukan di mana? Adik sukanya di mana? Di sini atau adik punya tempat yang nyaman yang lain? Di sini aja. Apakah adik bersedia untuk berbincang? Bersedia. Oh, baiklah kalau begitu. Baik, kita mulai ya. Bagaimana perasaan adik setelah mengalami kecelakaan? Saya tuh ngerasa nggak berguna. Hmm, Saya malu, oh iya. kecewa dan sedih. Pasti orang-orang menilai saya gadis yang jelek karena ada luka di tangan dan kaki. Oh begitu. Apakah adik pernah
mengalami luka seperti ini sebelumnya? Pernah, saya pernah jatuh dari sepeda. Oh, apa yang adik lakukan ketika mengalami hal seperti itu? Ya, saya nggak keluar rumah, tidak bermain dengan teman saya. Terkadang saya menggunakan baju yang panjang untuk menutupi lukanya. Oh, begitu. Adik merasa malu, berpikir bahwa orang lain menilai adik jelek, kemudian adik tidak nafsu makan, adik tampak lesu. Itu merupakan termasuk ke dalam tanda gangguan citra tubuh. Sebelumnya, apakah adik pernah mendengar ataupun apakah adik tahu apa itu gangguan citra tubuh? Belum, aku tidak tahu. Memangnya itu apa? Oh, jadi begini Dik. Gangguan citra tubuh itu adalah sifat atau persepsi eh, seseorang yang menilai dirinya negatif dan merasa kurang dari apa yang ada pada dirinya. Begitu. Oh, begitu. Jadi, saya sedang mengalami itu. Iya Dik, sebelum terjadi kecelakaan, apa saja sih aktivitas yang dilakukan adik biasanya? Ya, belajar, bermain, bernyanyi, menggambar, dan bercerita. Oh begitu. Apa sih harapan adik saat ini? Ya, aku pengennya kembali seperti semula. Oh begitu. Nah, karena adik sudah menceritakan dan mengatakan apa kebiasaan sehari-hari adik, apakah adik ingin melakukan kegiatan salah satu dari kegiatan itu? Aku ingin bernyanyi. Wah, hebat sekali. Silakan adik kalau menyanyi. Aku pilih dulu ya. Iya. Setiap nafasku hembuskan namamu, sumpah mati, hati ini ingin memiliki dalam hidupku, oh sayang, kau segalanya untukku. Wah, bagus sekali suaranya. Nah, sekarang apakah adik bisa menggerakkan bagian tubuh yang terluka? Gak bisa, aku takut. Baiklah, kalau begitu saya bantu ya. Mau mas? Saya bantu ya. Ayo dik diangkat perlahan-lahan. Wah, bagus sekali ya, pintar. Angkat dik. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang saya akan mengajarkan adik bagaimana cara beraktivitas tanpa merasa malu meskipun terdapat luka di tangan dan kaki adik. Mau tahu caranya? Mau. Oke, begini. Bagaimana jika adik memakai baju baru yang nyaman dan disukai adik? Oke. Nah, bisa adik memilih pakaian yang berwarna-warni agar orang melihat adik tidak terfokus pada tangan dan kaki yang terluka. Dan adik pastinya terlihat cantik. Begitu. Oh, begitu ya. Iya. Nah, sekarang jika adik merasa malu dengan kondisi luka adik saat ini, berpikirlah positif dengan memikirkan sisi baik dari kehidupan yang adik jalani selama ini. Hargai apa yang telah Allah kasih kepada adik. Alhamdulillah, Allah masih memberikan keselamatan pada adik dalam kecelakaan ini. Sebenarnya, semua perasaan yang adik alami saat ini hanyalah penilaian adik saja.
Adik bisa menghargai diri sendiri dengan percaya diri, kemudian mencintai diri sendiri. Pandangan orang lain mengenai kita itu sebenarnya berbeda-beda. Dan orang memandang cantik itu relatif, tidak hanya dinilai dari fisik saja, melainkan kita juga bisa memiliki sikap yang baik, yang santun, sehingga orang bisa menilai kita yaitu cantik dari hati. Nah, adik kan masih muda nih, masih punya potensi yang banyak di dalam diri adik. Adik bisa bernyanyi, bisa menghibur orang, dan jangan terfokus hanya pada luka adik saja. Begitu. Adik seharusnya sekarang lebih bersyukur karena adik masih memiliki tangan dan kaki yang sempurna. Coba bayangkan di luar sana banyak yang tidak memiliki tangan dan kaki dengan sempurna. Mereka pasti menginginkan itu. Paham ya, Dik? Iya. Nah, bagaimana perasaan adik setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah, aku merasa lebih baik setelah diajarkan tadi. Oh, jadi bagaimana, Dik, tadi caranya? Caranya, aku bisa memakai baju yang aku suka. Aku bisa melakukan aktivitas yang aku suka dan aku harus menjadi orang yang bersyukur. Bagus, adik bisa memahami isi pembicaraan kita tadi. Nah, jika adik merasa malu, adik bisa melakukan cara yang saya ajarkan tadi ya. Jadi, adik ketika merasa malu, adik bisa melakukan yang saya ajarkan tadi ya. Jadi, berapa kali adik akan melakukan yang saya tadi ajarkan? Aku akan melakukannya ketika sedang merasa malu. Bagus. Baiklah, Dik. Sudah 15 menit ya. Besok kita akan berlatih kembali apa yang saya ajarkan dan ada aktivitas tambahan yang disenangi oleh adik tentunya. Nah, waktunya seperti sekarang ya, pukul 9 dengan durasi yang sama 15 menit, tidak lama-lama. Tempatnya ingin di sini atau adik punya tempat yang nyaman lainnya? Iya baik sus, aku ingin di taman rumah sakit. Oh baiklah, kalau begitu pertemuan kita besok kita akan lakukan di taman rumah sakit. Betul? Tuh. Baiklah, pertemuan sekarang sudah selesai ya. Kita bertemu kembali besok sesuai kontrak yang sudah kita sepakati. Sekarang adik bisa istirahat. Dan apabila adik membutuhkan sesuatu, bisa panggil saya atau perawat yang sedang bertugas. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Selanjutnya yaitu pos interaksi, di mana di dalam pos interaksi terdapat evaluasi perasaan diri sendiri. Setelah melakukan komputer, saya merasa lega karena awalnya klien tidak kooperatif, namun klien menjadi kooperatif. Kemudian evaluasi tentang komunikasi yang terjadi, evaluasi diri sendiri. Saya merasa blocking karena saya lupa pada saat fase kerja. Evaluasi klien tampak kooperatif dan klien memahami apa yang disampaikan oleh perawat. Baiklah, itu tadi praktik komunikasi terapeutik SPTK SP1 pada klien gangguan citra tubuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.